Cara belajar menghadapi PTS. Sebelum berlanjut, mari kita dukung channel pendidikan ini untuk mewujudkan generasi penerus yang berbudi pekerti mulia, cerdas, dan ceria. Cara belajar menghadapi PTS. Tema puisi rakyat. 1. Bukalah buku cetak halaman 165 sampai dengan halaman 186. 2. Bacalah sepintas dari awal sampai akhir. 3. Ulangi membaca, tandai bagian yang penting. 4. Salin kata-kata kunci ke buku tulis. 5. Buatlah kata-kata kunci menjadi peta pikiran. 6. Baca peta pikiran buatanmu dengan cermat. Sesuaikan gaya belajarmu. Untuk gaya belajar visual, buatlah coretan atau catatan kecil, ringkas, singkat. Baca dengan teliti. Untuk gaya belajar auditorial, baca dan rekam bacaanmu, lalu dengarkan berulang-ulang. Untuk gaya belajar kinestetik, peragakan kata-kata kunci tersebut sambil menghayatinya. Untuk semua gaya belajar, visual, auditorial, dan kinestetik, cermati video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Agar kalian lebih nyaman belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Musik dapat mengubah suasana hati. Musik dapat mewujudkan kondisi rileks. Karena rileks, belajar menjadi lebih menyenangkan. Dong 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 ding ding ding. Mengajarkan manusia untuk berpikir, untuk merendahkan zahir, untuk merendahkan zahir. Mengajarkan manusia untuk berpikir. Ayo kawan, pantun dan zahir, mengenang masa yang dulu, menuju ke hari akhir. Rangkuman tema puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan rakyat. Contoh-contoh puisi rakyat diantaranya pantun, gurindam, syair. Pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Pantun berasal dari Melayu. Pantun bertujuan untuk mendidik sambil menghibur. Contoh pantun. Pantun pertama. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Pantun kedua. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun ketiga. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Pantun keempat. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung. Jangan ikuti tabiat ayam. Bertelur sebiji, riuh sekam. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri antara 8 sampai dengan 12 suku kata. 3. Rima akhir tiap baris A, B, A, B.
4. Baris pertama dan kedua sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat isi pantun. Gurindam. Gurindam berasal dari India. Gurindam syarat dengan nilai-nilai agama dan moral. Gurindam terdiri dari 2 baris setiap bait. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berupa jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian. Contoh gurindam. Jika ingin melihat orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan setiap seteru. Cahari olehmu sahabat, yang boleh dijadikan obat. Jika ingin mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ciri-ciri gurindam. 1. Satu bait terdiri dari 2 baris. 2. Baris pertama berupa soal, masalah, atau perjanjian. 3. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian. 4. Kedua baris merupakan satu kesatuan yang utuh. 5. Tiap baris memiliki rima yang sama, AA, BB, CC. 6. Tiap baris terdiri antara 10 sampai 14 suku kata. 7. Gurindam berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Syair. Syair berasal dari Persia, masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Syair bersajak AA. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri antara 8 sampai 14 suku kata. Contoh syair. Inilah gerangan suatu madah, mengenangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Syair perahu Hamzah Fansuri. Ciri-ciri syair. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri antara 8 sampai 14 suku kata. 3. Bersajak AA. 4. Semua baris adalah isi. 5. Biasanya menggunakan bahasa kiasan. Struktur syair. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Struktur penyajian syair di atas. 1 bait terdiri atas 4 baris. Pola iramanya sama, AA. Keempat baris tersebut merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jika ditinjau dari segi kalimat, baris pertama menggunakan kata atau kalimat untuk menyapa, hai. Baris kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada baris pertama.
Baris keempat merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada baris kedua dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Pengetahuan bahasa. Macam-macam kalimat yang sering digunakan pada puisi rakyat. 1. Kalimat perintah. 2. Kalimat saran. 3. Kalimat ajakan. 4. Kalimat seru. 5. Kalimat larangan. 1. Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. 2. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan orang tersebut. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu sebelum bertindak. 3. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, marilah kita jaga kebudayaan kita agar lestari. 4. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh, alangkah indahnya pemandangan di sini. 5. Kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud. Contoh, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Kata penghubung pada puisi rakyat. 1. Kata penghubung tujuan. 2. Kata penghubung sebab atau kausal. 3. Kata penghubung akibat. 4. Kata penghubung syarat. Contoh kata-kata penghubung. 1. Kata penghubung tujuan, agar, untuk, guna, supaya. 2. Kata penghubung sebab. Contoh, karena itu, sebab itu. 3. Kata penghubung akibat, sampai, akibatnya, sehingga. 4. Kata penghubung syarat. Contohnya, apabila, bila mana, jika, jikalau, kalau, asalkan. Demikian rangkuman materi ini dibuat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kembali bernyanyi.